Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Amelia, NIM 2020161165, mata kuliah Filsafat Umum, dosen pengampu Amiruddin SPDI MPDI. Baiklah, pertama-tama di sini saya akan mempresentasikan tugas dari saya, yaitu yang pertama. Baiklah, filsafat merupakan upaya untuk menemukan kebenaran yang mengalami masa-masa perkembangan, kemunduran, dan kebangkitan kembali serta kemajuan. Nah, dengan studi filsafat, masa-masa ini kemudian disebut dengan perioditas filsafat, masa Renanisme 1350 sampai 1600, merupakan masa transisi historifika filsafat barat antara abad pertengahan dengan abad modern. Istilah ini biasanya digunakan sejarawan untuk menunjukkan suatu periode kebangkitan kembali intelektual, khususnya yang terjadi di Eropa sepanjang abad ke-15 dan 16. Renaissance membuat self-confidence untuk berprestasi. Humanisme yang pada masa itu melahirkan individualisme dan naturalisme, yang merupakan bagian penting dalam perkembangan filsafat abad berikutnya. Abad ke-17 sebagai kelanjutan berikutnya mengharuskan manusia menggunakan rasio. Nah, pada sisi ini abad ke-17 merupakan landasan abad ke-18, karena pada abad inilah dasar aliran-aliran yang mendorong timbulnya ilmu pengetahuan diletakkan. Pada abad ke-18 ini, kelanjutannya merupakan dimulainya babak baru yang berakar dari masa Renaissance, serta yang menularkan buah pahit dari rasionalisme dan empirisme. Abad ini disebut juga pada zaman penyerahan atau Aufklärung atau juga Enlightenment, balik yang disebabkan karena kesalahan manusia pada penafian penggunaan akalnya. Gerakan abad ini mengarah kepada emansipasi spiritualitas manusia dari pemikiran reflektif kepada pemikiran penyelesaian masalah filosofis dengan pemberian alasan-alasan atau reasons. Rasionalisme ini adalah aliran yang berpendapat bahwa sumber pengetahuan yang mencukupi dan dapat dipercaya adalah rasio atau akal. Nah, pelopor aliran ini adalah René Descartes atau Cartesius 1596 sampai 1650. Harum Hadiwijoyo, Sari Sejarah Filsafat Jilid 2. Empirisme adalah aliran yang berpendapat bahwa empiri atau pengalamanlah yang menjadi sumber pengetahuan. Akal bukanlah menjadi sumber pengetahuan, akan tetapi akal akan mendapatkan tugas mengolah bahan-bahan yang diperoleh dari pengalaman. Gerakan kritis dengan gerakan konsep pemikiran yang menjadi aturan absolut atau absolute ruler dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, abad ini juga dikenal sebagai age of reason, istilah yang digunakan dalam kesehariannya. Acap kali berubah-ubah atau interchangeable antara Aufklärung dengan Enlightenment. Aliran-aliran filsafat abad 18, tokoh-tokoh dan pengaruhnya. Dua tema sentral dalam kajian historis filsafat abad ke-18. Pertama, politisal filosofi atau filsafat politik. Kedua, teori pengetahuan klasik atau the theory of orthodox science yang berlandasan pemikiran Locke, Berkeley, Hume, dan Kant. Di sini tampaknya pemikiran Locke lebih menguasai dan mempengaruhi pemikiran-pemikiran abad berikutnya yang oleh pemerhati sejarah dipergunakan dengan istilah reception of Locke. Dalam pembentukan pandangan abad ini menunjukkan adanya perkembangan prestise dan ilmu-ilmu yang kemudian biasa dikenal dengan istilah natural psikologi atau filsafat alam. Hal ini ditandai dengan penguasa terhadap ilmu-ilmu matematika, astronomi, dan fisika yang berlandasan dengan konsep. Yang pertama, pencerahan di Inggris. Banyak aliran filsafat yang berkembang di Inggris pada abad ini yang sangat dimungkinkan dipengaruhi keanekaragaman kepercayaannya. Salah satu aliran kepercayaannya ialah deisme, yaitu suatu aliran
di Inggris pada abad ke-18 yang menggabungkan diri dengan Edward Herbert dari Carbury 1581 sampai 1648. Dikenal sebagai pemberi alas ajaran agama almiah atau natural religion. Berserta kesaksian buku ini, Alkitab, kepada kritikan akal dalam menjabarkan agama dari pengetahuan ilmiah, bebas dari segala ajaran gereja. Aliran ini dalam pandangan kami sangat dimungkinkan sebagai respon dari keadaan pada masa itu yang cenderung menafikan kemampuan rasio dan verifikasi empiris. Adapun yang kedua, pencerahan di Prancis. Nah, pada masa pencerahan di Prancis bermulai dari kemudian golongan yang disebut filosof yang terdiri dari seniman, sastrawan, wartawan, ilmuwan, dan orang-orang yang mendambakan teman tataman kemasyarakatan dan kenegaraan. Mereka tidak menghiraukan adanya perentangan antara aliran filsafat, juga tidak berpihak pada seorang filosof atau aliran filsafat tertentu. Sasaran utama mereka adalah menjatuhkan dominasi kekuasaan monarki dan gereja, terutamanya yang paling mendasarkan ialah kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. Yang ketiga adalah pencerahan di Jerman. Berbeda dengan pemikiran-pemikiran para tokoh pencerahan di Inggris dan Prancis, pemikiran pencerahan di Jerman tidaklah begitu menampakkan sikap konfrontatif terhadap agama Kristen. Memang di Jerman muncul orang yang berusaha menyerang dasar-dasar iman kepercayaan yang berdasarkan wahyu dan menggantinya dengan agama yang berdasarkan perasaan yang bersifat panteistis. Akan tetapi semua itu berjalan tanpa perang atau terbuka. Nah, karakteristik umum pada abad pencerahan lagi. Secara umum, karakteristik pemikiran filsafat abad pencerahan diwarnai dengan munculnya kritisme. Hal ini ditandai dengan timbulnya budaya kritik-kritik terhadap aliran-aliran pemikiran yang berkembang pada masa-masa sebelumnya, maupun terhadap kekuasaan gereja atau negara-negara di mana ilmu secara berangsur-angsur tumbuh dan berkembang. Otoritas sains, ilmu pengetahuan. Ini tentu saja sangat berbeda dengan otoritas gereja, di mana gereja tidak lagi memiliki otoritas dan memaksakan kehendaknya sebagai kepada siapa saja yang menolak, dan juga tidak lagi memberikan pengaruh kepada yang menerimanya sebagai yang dahulu pernah dimilikinya. Karakteristik yang lain adalah muncul sikap individualisme. Individualisme yang dimaksud adalah timbulnya berbagai pemikiran masa itu, di mana setiap individu memiliki kebebasan untuk mengapresiasi pemiliknya tanpa disertai keragaman, baik ditolak maupun diterima oleh individu lainnya. Juga tanpa mempertimbangkan kesamaan atau perbedaan aliran atau daerah, bahkan negara yang satu dengan yang lain. Nah, sebagai akibat dari munculnya sikap individualisme tersebut, maka muncullah sikap liberalisme. Liberalisme terutama dalam bidang pemikiran dapat kita lihat pada para pemikiran yang masing-masing secara bebas mengarahkan penelitiannya ke berbagai jurusan yang berbeda-beda. Di akibat selanjutnya adalah filsafat itu makin menjadi terpecah belah menjadi filsafat Jerman, filsafat Prancis, dan masing-masing juga mengikuti jalannya sendiri-sendiri. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun yang pertama, pencerahan di Inggris. Banyak aliran filsafat yang berkembang di Inggris pada masa abad ini, yang sangat dimungkinkan dipengaruhi keanekaragaman kepercayaan. Salah satu aliran kepercayaannya ialah Deisme, yaitu suatu aliran di Inggris pada abad ke-18 yang menggabungkan diri dengan Edward Herbert dari Carbury 1581 sampai 1648. Dikenal sebagai pemberi alasan agama almiah atau natural religion. Deisme merupakan aliran yang bersifat